Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Agung Hardiansyah, inilah Investor Daily Talk selengkapnya. Investor Daily, inspirasi investasi, bersatu menginspirasi. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menyebut ada 3 perusahaan dengan kapitalisasi pasar jumbo atau lighthouse company yang masuk dalam antrean initial public offering atau IPO saham di pasar modal. 3 perusahaan ini targetkan IPO di sisa tahun 2025. Direktur Penilaian Perusahaan BI Gede Nyoman Yetna menjelaskan sepanjang tahun 2025 sudah tercatat sebanyak 5 lighthouse IPO. Capaian itu disebut sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh BI. Namun terdapat 3 calon emiten lighthouse yang akan IPO di sisa tahun ini. Nyoman menyebut ketiga lighthouse ini berasal dari sektor finansial, infrastruktur, dan pertambangan. Ia juga menyebut telah melakukan survei untuk terus meningkatkan lighthouse IPO bersama lembaga independen. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BI, Iman Rahman menjelaskan total perusahaan tercatat sebanyak 955 hingga 24 Oktober 2025. Kemudian sepanjang tahun ini tercatat sebanyak 23 perusahaan yang melakukan IPO. Hingga 24 Oktober 2025 terdapat sebanyak 13 perusahaan yang masuk dalam antrean IPO atau pipeline saham. Iman menambahkan pihaknya menetapkan target IPO hingga akhir tahun ini sebesar 45 perusahaan. Sementara itu, BI menargetkan rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH dapat mencapai 14,5 triliun rupiah pada 2026 mendatang atau meningkat dibandingkan target RNTH sebesar 13,25 triliun rupiah dalam revisi rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT 2025. Direktur Utama BI Iman Rahman mengatakan target RNTH tahun 2026 tersebut ditetapkan secara konservatif mengingat realisasi RNTH telah mencapai 16,46 triliun rupiah per 24 Oktober 2025. Ia melanjutkan penetapan target RNTH tahun 2026 juga berkaca dari tren penurunan inflasi maupun tingkat suku bunga di tingkat global serta kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Sementara itu untuk aksi IPO, BI menargetkan ada sebanyak 50 perusahaan dapat menggelar IPO pada tahun 2026. Lebih lanjut, BI menargetkan penambahan sebanyak 2 juta investor baru pada 2026 mendatang atau sama dengan target pada tahun sebelumnya. Ketika perusahaan memutuskan untuk melantai di bursa, pemirsa, equity story menjadi faktor penting dalam menentukan variasi dan menarik kepercayaan investor. Bukan hanya soal laporan keuangan, equity story mencakup visi, model bisnis, keunggulan kompetitif, potensi pasar, hingga tata kelola perusahaan yang baik. Nah, narasi yang kuat dan kredibel tentu membantu menunjukkan keberlanjutan bisnis, proyeksi pertumbuhan, serta kepatuhan hukum dan CGC. Pada akhirnya, kepercayaan investor tidak hanya dibangun dari angka, tetapi juga dari cerita yang meyakinkan tentang masa depan perusahaan. Lalu, bagaimana kemudian perusahaan dapat membangun equity story yang kuat untuk meraih kepercayaan investor saat melantai di bursa? Untuk membahasnya, sudah ada rekan kami, Monique Safira, yang akan berdialog langsung bersama Senior Executive Vice President dari Capital Market Mandiri Sekuritas, Silva Halim, di studio B-Universe BI. Monique. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana peran penting equity story dalam proses IPO, sudah bergabung bersama kami Senior Executive Vice President Capital Market Mandiri Sekuritas, Ibu Silva Halim. Selamat siang Ibu Silva. Selamat siang Mbak Moni. Baik, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Ibu, terima kasih ya sudah hadir bersama kami di Investor Daily Talk. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana, tadi kan opening saya sudah mengatakan terkait dengan equity story. Kalau kita lihat ya Bu, tampaknya tidak sedikit dari perusahaan yang bercita-cita ingin melantai di Bursa Efek Indonesia. Namun, ini tidak semua mampu menarik minat investor sejak awal. Nah, dalam konteks ini sebenarnya apa sih Bu equity story itu? Equity story itu adalah cerita atau narasi yang menjelaskan alasan-alasan utama kenapa sebuah perusahaan itu layak investasi. Dan kenapa sebuah perusahaan itu akan menjadi investasi jangka panjang yang menarik.
Jadi biasanya equity story itu akan membahas prospek bisnis, pertumbuhan bisnis jangka panjang, dan juga kinerja keuangan, dan merangkumnya menjadi narasi yang jelas, transparan, solid, mudah dimengerti. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti kalau saya boleh rangkum, equity story ini tentunya juga memainkan peran penting bagaimana ini menjadi narasi utama begitu ya Bu, untuk menjelaskan apakah perusahaan ini layak begitu ya untuk nantinya investor akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Tapi sejauh ini bagaimana Bu peran penting equity story dalam proses IPO? Sangat-sangat penting karena equity story ini yang akan membantu para investors untuk mengidentifikasikan apa value propositionsnya untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, dan itu juga akan membantu menjadi dasar perhitungan valuasi terhadap perusahaan tersebut. Karena sebetulnya ada dua faktor yang menentukan. Satu tentunya faktor kinerja keuangan. Jadi pertumbuhan laba, profitabilitas, ya, menganalisa laporan keuangan. Tapi juga ada faktor kedua, yaitu faktor bagaimana meyakinkan investor dan memberikan persepsi yang baik, tidak hanya pada saat ini, tapi juga persepsi investor terhadap perusahaan tersebut di masa mendatang. Nah, dua hal itu akan membantu menentukan valuasi, dan maka dari itu equity story itu sangat penting. Baik, lantas aspek-aspek apa saja Bu yang perlu diperhatikan ini nantinya untuk menyusun equity story dalam proses IPO? Jadi biasanya equity story itu pertama-tama akan membahas company overview, perusahaan ini bisnis modelnya seperti apa dan visinya seperti apa. Kemudian membahas prospek industrinya, berapa besar sih total addressable market untuk perusahaan ini. Apakah industrinya masih tumbuh, apakah perusahaan tersebut bisa mengambil pangsa pasar yang lebih besar, karena pada akhirnya yang ingin dicari oleh investors adalah perusahaan yang masih bisa scalable, masih bisa tumbuh. Nah, tentunya akan juga membahas growth strategi pertumbuhannya itu seperti apa, apakah strateginya itu internal, yaitu ekspansi regional misalnya, atau memperkenalkan produk baru, produk launching, atau diversifikasi ke segmen baru. Dan yang paling penting adalah bagaimana meng-highlight unique selling point perusahaan ini, apa yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya, apa competitive advantage perusahaannya. Kemudian tentunya nanti akan membahas juga financial roadmap, kinerja keuangan, profitabilitas, cash flow, capex, apa tujuan penggunaan dana dari IPO tersebut, apakah untuk ekspansi, apakah untuk pembayaran hutang, dan bagaimana itu translate atau menerjemahkan itu menjadi pertumbuhan laba. Tentunya risk management, ESG, dan juga kredibilitas manajemen yang berpengalaman itu juga sangat penting dirangkum di dalam equity story. Oke, baik, luar biasa Ibu, diskusi kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk, dan kami masih akan membahas lebih lanjut terkait dengan equity story bersama dengan Senior Executive Vice President Capital Market Mandiri Sekuritas, Ibu Silva Halim. Ibu Silva, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peran penting equity story, kemudian aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun equity story. Lantas selanjutnya, apakah ada perbedaan Ibu terkait antara equity story untuk investor retail dan juga institusi dalam nantinya akan menyusun equity story dalam proses IPO?
Sebetulnya pesannya untuk investor retail maupun institusi itu sama saja. Cuma mungkin gaya komunikasinya berbeda dan kedalaman informasinya juga disesuaikan dengan apakah itu investor retail atau institusi. Kalau investor retail kan biasanya suka bahasa yang sederhana, mudah dipahami, cerita-cerita yang inspiratif, bagaimana perusahaan itu juga relevan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan formatnya juga yang ringan dan menarik ya, misalnya video, media sosial, infografik. Nah, kalau investor institusi itu lebih fokus pada fundamental dan valuasi. Jadi biasanya data yang dibutuhkan jauh lebih detail. Mereka ingin melihat strategi jangka panjang, market positioning, analisa kinerja keuangan. Jadi formatnya juga biasanya dalam bentuk presentasi investor dan juga mereka membaca prospektus. Oke, baik. Selain memperhatikan bagaimana menyusun ataupun aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun equity story, tapi ada nggak sih Bu tantangan terbesar dari para emiten yang nantinya akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam menyusun equity story? Gimana Bu? Ada nggak ceritanya Bu? Tantangan banyak. Jadi biasanya banyak perusahaan yang bagus. Tapi tidak semua perusahaan yang bagus itu bisa menerjemahkan strategi bisnis mereka menjadi narasi investasi yang jelas dan menarik. Jadi seringnya kadang terlalu detail, terlalu operasional, tidak tidak didukung oleh data, karena sangat penting kalau kita bilang perusahaan ini pertumbuhannya bagus, pangsa pasarnya besar, apa data-data yang mendukung. Nah, seringnya perusahaan itu kurang menjelaskan itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana bisa menjelaskan dan menerjemahkan strategi bisnis itu menjadi pertumbuhan dan keuntungan di jangka panjang. Kemudian juga biasanya tantangan utamanya adalah juga bagaimana menyeimbangkan atau balance antara over optimism, karena perusahaan tidak mau juga over promise, nanti kalau tidak bisa memenuhi janji-janjinya waktu IPO, nanti kredibilitasnya langsung berkurang. Tapi juga tidak mau terlalu konservatif, karena kalau terlalu konservatif nanti mengurangi valuasi IPO-nya. Jadi bagaimana membalance antara faktor-faktor itu sangat penting juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa menceritakan keunggulan uniknya yang berbeda dengan perusahaan lain. Oke, berarti keseimbangan dalam kinerja perusahaan, terus menyusun kata-kata dalam equity story ini juga menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya, bagi sebuah perusahaan. Oke, baik Bu, kalau kita beralih lantas bagaimana nih Bu, agar perusahaan bisa tetap memiliki equity story, tetapi tidak hanya saat IPO saja begitu, atau ketika saat melantai di Bursa Efek Indonesia, tetapi ini juga setelah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi equity story itu bukan hanya waktu IPO aja. Equity story itu harus berkelanjutan karena pertama manajemen harus terus menyampaikan apa pencapaiannya. Apakah janji-janji yang dibuat waktu IPO sudah dipenuhi untuk tetap meyakinkan investor yang sudah membeli di waktu IPO. Tapi selain itu juga harus terus meyakinkan investor baru, karena kalau tidak ada investor baru, harga saham kan tidak bisa naik. Betul. Nah, jadi bagaimana juga caranya meyakinkan investor baru, menjelaskan pencapaiannya untuk reinforce lagi, untuk memperkuat lagi investment thesis para investor itu waktu IPO. Dan kalau sejalan waktu ada perubahan bisnis atau perubahan industri tren, itu selalu harus dikomunikasikan kepada investor, karena banyak investors itu yang berinvestasi juga jangka panjang, tapi kalau tidak diberikan update, tidak dijelaskan pemaparan dan strategi bisnisnya, investornya nanti juga tidak mau berinvestasi jangka panjang, karena waktu pertama kali perusahaan itu melantai ke bursa itu hanya langkah pertama di dalam perjalanan di capital marketnya ya.
banyak perusahaan yang nantinya dilanjutkan dengan corporate action atau fundraising lainnya. Jadi misalnya nanti bisa rights issue. Kemudian banyak perusahaan yang setelah go public akan IPO di obligasi. Jadi sumber pendanaannya juga bertambah. Jadi harus dilanjutkan dan memandang IPO itu hanya sebagai langkah pertama di perjalanan yang masih panjang di pasar modal. Oke, baik Bu. Nah, tadi kan sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana peranan penting equity story begitu ya Ibu, dalam nantinya mereka akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Tadi juga sudah berbicara bagaimana tantangannya, kemudian boleh nggak sih Bu dibagikan contoh tanpa menyebutkan sebuah nama perusahaan ya, kira-kira di mana sebuah equity story ini sukses Bu, membuat perusahaan tersebut ini diminati oleh para pelaku pasar? Ya. Jadi kita pernah melakukan IPO perusahaan yang consumer product. Ya. Pada waktu itu dia menunjukkan kinerja yang sangat baik selama 3 tahun terakhir, growth-nya sangat bagus dengan profit margin yang juga sangat menarik. Jadi pada waktu itu valuasi yang diberikan oleh investor itu cukup tinggi, lebih tinggi daripada peers comparison dia. Nah, banyak yang pada waktu itu tidak percaya kenapa perusahaan ini bisa terus mencapai pertumbuhan yang tinggi itu. Apakah ini cuma ya kebetulan ya one off ya, nanti setelah ini malah melambat lagi. Nah, tapi memang waktu itu equity story kita adalah menunjukkan bagaimana perusahaan ini sangat kreatif marketing strateginya dan juga targeted. Jadi dia tahu benar nasabah yang mau ditargetkan itu customer segmentnya yang mana. Dan contohnya dari promosi dia, kalau banyak perusahaan consumer itu melakukan promosi melalui advertising, apakah itu di TV ataukah itu di surat kabar ya. Tapi itu mahal sebetulnya. Nah, perusahaan ini lebih kreatif, jadi dia banyak advertisingnya atau promosinya itu lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube, yang ternyata sangat sukses. Setelah beberapa tahun setelah IPO pun dia bisa memperkenalkan produk baru, customer segment baru, yang melanjutkan pertumbuhan labanya yang tetap tinggi, dan malah sekarang mungkin produk barunya sudah bisa mencapai setengah daripada bisnis dia. Nah, growth yang berkelanjutan itulah yang dicari oleh investor dan membuat sebuah equity story sukses dan membuat harga sahamnya naik terus. Pada akhirnya kan yang paling penting harga sahamnya harus naik ya. Betul. Oke deh, kalau begitu nanti saya juga masih akan menanyakan Ibu, kira-kira seperti apa ciri equity story yang mampu bertahan jangka panjang di mata investor, tapi kita harus jeda usai berikut ini ya Bu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk dan melanjutkan diskusi kami bersama dengan Senior Executive Vice President Capital Market Mandiri Sekuritas, Ibu Silva Halim. Ibu Silva, tadi sebelumnya sudah saya katakan kan, lantas seperti apa sih Bu ciri equity story yang mampu bertahan jangka panjang di mata investor? Kalau dari sisi perspektif Mandiri Sekuritas seperti apa sih Bu? Investor tuh biasanya mencari perusahaan yang story-nya sustainable dan scalable. Jadi sustainable itu adalah perusahaan yang punya strong brand recognition, dia punya pricing power, customer atau nasabahnya itu loyal, tidak pindah-pindah karena harga berbeda sedikit, jadi profit marginnya juga sustainable. Kemudian juga mereka ingin mencari story yang harus scalable, jadi bagaimana pertumbuhan dari perusahaan ini. Dan biasanya investor itu mencari total addressable market yang masih besar. Jadi itu meyakinkan investor kalau perusahaan ini akan tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dari yang kecil bisa menjadi besar. Nah, yang penting juga equity story yang mampu bertahan jangka panjang itu story yang dimana janji-janji yang disampaikan waktu IPO itu bisa dipenuhi dan bisa dilampaui. Karena itu janji pertama, kalau janji pertamanya saja sudah tidak bisa dipenuhi, tentunya sulit untuk equity story tersebut bisa mampu bertahan di jangka panjang.
Dan juga investor mencari atau berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki manajemen yang kuat, yang mempunyai strong leadership dan juga bisa execute rencana bisnisnya dengan baik. Karena pada akhirnya industri itu kadang kan ada up and down. Jadi bagaimana manajemen mencermati turun naiknya tren di industri. Oke, baik. Terakhir Bu, menutup diskusi kita kali ini, lantas sejauh mana nih Bu peran konsultan keuangan atau underwriter dalam membantu emiten membangun narasi equity story yang kuat? Peran underwriter dan juga mungkin konsultan keuangan ya, itu sangat penting ya, karena peran underwriter itu bukan hanya membantu emiten atau calon emiten itu proses filing dokumentasi OJK misalnya. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting adalah membantu perusahaan supaya mereka bisa menerjemahkan strategi bisnisnya menjadi narasi yang jelas dan membantu mencari unique story atau differentiatornya. Karena underwriter yang berpengalaman itu tahu dan mengerti apa sih yang dicari oleh investor-investor, apa unique story-nya. Nah, itu yang membantu supaya perusahaan ini bisa highlight atau bisa menonjolkan unique story-nya. Ada lebih dari 900 emiten ya di pasar modal kita kan. Jadi apa yang membuat perusahaan ini unik dan stand out dibandingkan dengan investor lainnya. Maka dari itu penting mencari underwriter atau konsultan keuangan yang berpengalaman. Karena kalau dia tidak berpengalaman, dia tidak tahu apa sih yang di investor cari. Akhirnya dia menyampaikan cerita-cerita yang tidak pada sasaran yang salah misalnya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu Ibu Silva, terima kasih atas diskusi kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Sehat dan sukses selalu Ibu. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, itu tadi diskusi kami terkait equity story bersama dengan Senior Executive Vice President Capital Market Mandiri Sekuritas Ibu Silva Halim. Dan kami harapkan diskusi kali ini dapat memberikan insight bagi Anda dalam berinvestasi. Demikian Agung, kembali ke Anda. Terima kasih Monique, Safira. Very insightful diskusi tadi. Selamat kembali bertugas Monique. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan rekan Monique Safira bersama dengan Bu Silva Halim di program Investor Daily Talk hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi.